Baik, adapun latar belakang dari pembahasan kita kali ini yaitu saat ini banyak pekerjaan mengalami perubahan, baik dari segi sistem kerja maupun kompetensi yang dibutuhkan. Organisasi tidak hanya membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan dasar, tetapi juga tenaga kerja yang mampu beradaptasi dengan teknologi. Namun, kenyataannya masih banyak organisasi yang memandang perencanaan SDM hanya sebagai kegiatan administratif saja, seperti perekrutan atau pengisian jabatan saja. Padahal sebenarnya perencanaan SDM memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan organisasi di era digital. Adapun permasalahan dalam penelitian kami yaitu yang pertama, ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, kurangnya perencanaan berbasis data. Yang ketiga, rendahnya kesiapan organisasi menghadapi perubahan digital. Dan yang keempat, masih adanya resistensi terhadap perubahan. Baik, selanjutnya mengenai materi konsep perencanaan SDM, di mana perencanaan SDM adalah proses untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja dalam organisasi, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun kompetensinya. Nah, tujuan dari perencanaan SDM adalah agar organisasi memiliki tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, dengan adanya perencanaan yang baik, organisasi dapat mengurangi kesalahan dalam perekrutan dan lebih siap menghadapi perubahan di era digital saat ini. Sistem sistematis dalam menentukan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Menurut Gary Dessler pada tahun 2020, perencanaan sumber daya manusia melibatkan analisis kebutuhan tenaga kerja, peramalan, serta strategi pemenuhan kebutuhan tersebut. Pengelolaan sumber daya manusia mengembangkan dan bekerja melalui sebuah sistem manajemen sumber daya manusia yang terintegrasi dengan bagian lain dalam sebuah manajemen. Staffing, pengembangan sumber daya manusia, kompensasi, keselamatan dan kesehatan, serta hubungan antar staf. Perencanaan dalam kelima area tersebut mutlak dibutuhkan, sehingga dalam penyediaan dan pengembangan staf, sistem kompensasi, sistem keselamatan dan kesehatan, serta hubungan antar staf dipersiapkan secara baik serta diarahkan selaras dengan tujuan sebuah organisasi. Namun, pada hasil analisis menunjukkan bahwa dalam praktiknya banyak organisasi masih memahami perencanaan sumber daya manusia secara sempit sebagai kegiatan administratif. Padahal, ruang lingkup perencanaan sumber daya manusia mencakup aspek yang lebih luas, seperti pengembangan kompetensi, manajemen talenta, dan perencanaan karir. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep teoritis dan implementasi di lapangan. Apabila tidak diperbaiki, pendekatan yang hanya berfokus pada kuantitas tenaga kerja berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan organisasi. Perencanaan sumber daya manusia yang konvensional cenderung bersifat statis dan reaktif, yaitu hanya dilakukan ketika organisasi mengalami kekurangan tenaga kerja. Pendekatan ini mengandung asumsi bahwa lingkungan organisasi bersifat stabil, sehingga kebutuhan sumber daya manusia dapat diprediksi secara linear. Namun, pada saat ini asumsi tersebut tidak lagi relevan dalam era digital yang ditandai oleh perubahan eksponensial. Selain itu, perencanaan konvensional seringkali tidak mempertimbangkan faktor eksternal seperti disrupsi teknologi, perubahan pasar kerja, dan dinamika global. Akibatnya, organisasi mengalami kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan aktual. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan tradisional tidak cukup memadai untuk menjawab kompleksitas
perubahan saat ini. Selanjutnya, materi mengenai kelemahan perencanaan SDM konvensional. Nah, di mana perencanaan SDM konvensional cenderung bersifat statis dan reaktif. Artinya, organisasi baru melakukan perencanaan ketika terjadi masalah. Misalnya, saat kekurangan tenaga kerja. Selain itu, perencanaan konvensional juga kurang mempertimbangkan perubahan lingkungan eksternal, seperti perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan pasar. Nah, akibatnya, sistem tersebut tidak lagi mampu menjawab tantangan di era digital, yang dimana membutuhkan kecepatan dan kemampuan adaptasi di era saat ini. Selanjutnya, transformasi digital dan dampaknya terhadap sumber daya manusia. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital telah memberikan dampak signifikan terhadap perubahan kebutuhan tenaga kerja. Laporan dari World Economic Forum pada tahun 2020 mengungkapkan bahwa perkembangan teknologi seperti otomatisasi dan kecerdasan buatan telah mengubah struktur pekerjaan secara global. Dampak yang muncul meliputi meningkatnya kebutuhan keterampilan digital, berkurangnya pekerjaan rutin, serta munculnya jenis pekerjaan baru. Namun, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa dampak transformasi digital tidak terjadi secara merata pada semua organisasi. Dalam konteks tertentu, seperti organisasi pendidikan, proses adaptasi terhadap teknologi masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kebutuhan sumber daya manusia bersifat kontekstual, sehingga perencanaan sumber daya manusia harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing organisasi. Selanjutnya itu mengenai strategi penguatan perencanaan SDM. Nah, untuk menghadapi tantangan tersebut, terdapat beberapa strategi penguatan perencanaan SDM. Yang pertama, penggunaan HR analitik atau analisis data SDM untuk membantu organisasi mengambil keputusan secara tepat. Yang kedua, pemanfaatan teknologi dalam proses pengambilan keputusan agar lebih cepat dan efisien. Terus yang ketiga, pelatihan kompensasi secara berkelanjutan agar tenaga kerja mampu mengikuti perubahan zaman atau perkembangan zaman di era saat ini. Dan yang terakhir ada membangun budaya kerja yang positif, sehingga organisasi lebih siap menghadapi perubahan. Selanjutnya yaitu strategi organisasi dalam mengembangkan sumber daya manusia. Dalam membangun organisasi yang mempunyai keunggulan kompetitif, dibutuhkan adanya model manajemen sumber daya manusia yang tepat. Di antaranya ada 3 strategi untuk mencapai hal tersebut. Pada bagian A, strategi inovasi. Strategi inovasi digunakan untuk mengembangkan produk atau jasa yang berbeda dari para pesaing. Pada bagian B yaitu strategi kualitas. Strategi kualitas lebih mengutamakan pada penawaran produk atau jasa yang lebih berkualitas, meskipun produknya sama dengan pesaing. Yang pada bagian C yaitu strategi pengurangan biaya, yaitu menekankan pada usaha organisasi untuk menjadi produsen dengan penawaran harga produk yang rendah. SDM digital memiliki banyak manfaat dalam implementasinya, tentunya masih terdapat beberapa tantangan. Pertama, keterbatasan data dan teknologi yang dimiliki oleh organisasi. Yang kedua, kurangnya dukungan dari manajemen sehingga program sulit untuk dijalankan. Yang ketiga, budaya organisasi yang belum adaptif terhadap perubahan. Dan yang terakhir, adanya kesenjangan kemampuan digital pada tenaga kerja, sehingga tidak semua pegawai siap menghadapi transformasi digital. Adapun kesimpulan pada materi yang kami bawakan yaitu perencanaan sumber daya manusia merupakan strategi yang sangat penting dalam menghadapi perkembangan era digital yang terus berubah dengan cepat.
Organisasi dituntut untuk menerapkan perencanaan sumber daya manusia yang fleksibel, adaptif, dan berbasis data agar mampu menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja dengan perkembangan teknologi dan tuntutan organisasi. Selain itu, pengembangan kompetensi melalui pelatihan, reskilling, dan upskilling menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas serta daya saing sumber daya manusia. Dengan adanya transformasi sumber daya manusia yang efektif, organisasi dapat menjaga keberlanjutan, meningkatkan kinerja, serta mampu bertahan dan berkembang di masa depan. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.